Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba suatu rangkaian yaitu analisis harmonik dan perancangan filter harmonik menggunakan software ETAP. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka eh, aplikasi ETAP yang ada di sini. Silakan buka aplikasi ETAP kalian. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan membagikan langkah-langkah yang akan saya kerjakan saat ini. Ini dia. Nah, sesuai langkah-langkah yang saya berikan, yang pertama, kita lihat pada gambar, kita harus mengeluarkan komponen yaitu oke. Lalu yang kedua yaitu CB atau circuit breaker. Kita letakkan sejajar. Lalu yang berikut pada gambar kita lihat ada bus bar. Jadi kita ambil bus bar lalu kita letakkan. Oke, selanjutnya yaitu di situ ada trafo. Kita ambil trafo lalu letakkan lagi. Sejajarkan semua sesuai pada gambar yang ada. Yang berikutnya ada lagi circuit breaker atau CB. Jadi kita letakkan lagi CB. Selanjutnya bus bar lagi. Sesuai pada gambar, ukuran harus sesuai. Jadi untuk memanjangkan bus bar, klik 2 kali pada komponen, klik 1 kali pada komponen, sampai timbul anak panah kiri dan kanan, klik, lalu tarik. Kemudian, sesuai pada gambar, kita tambah lagi circuit breaker atau CB. Nah, lalu kita tambahkan variabel frekuensi drive yang ada di sini. Langsung masukkan. Kemudian di gambar komponen motor. Kita ambil motor. Letakkan lagi. Selanjutnya ambil lampet load yang ada di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk menyamakan logo atau simbol-simbol yang ada di gambar yang saya berikan, kita blok semua, tools, simbol, ke ANSI. Nah, sekarang simbol yang ada sudah sama seperti rangkaian yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita menghubungkan komponen-komponen yang sudah kita susun tadi. Ya, di sini kita hubungkan biasa saja. Langsung hubungkan. Hubungkan sampai semua terhubung dan tidak ada lagi celah yang ada. Ya, hubungkan semua. Ya, oke. Sesuai gambar di sini bus barnya harus dipajangkan lagi.
Oke. Lalu eh, selanjutnya kita mengisi data-data pada setiap komponen. Nah, sesuai langkah-langkah yang diberikan di sini pada power grid, nilai dari power grid itu memerlukan 1250 MVA SC. Nah, kita klik 2 kali pada power grid. Lalu masuk ke short circuit. Lalu rubah di 3 fase ini MVA SC-nya rubah menjadi 1250. Kita masukkan 1250. Lalu di situ diminta 13,8 kV. Kita masuk 13,8 kV ke rating, lalu masukkan 13,8 kV. 8 kV. Lalu di situ diminta lagi XR 1. Masuk lagi ke short circuit, lalu kita masukkan XR 1. Lalu kita oke saja. Nah, untuk power grid datanya sudah selesai. Lalu di situ tidak minta data untuk CB, jadi kita lewati saja untuk CB. Sekarang kita masuk ke trafo. Nah, untuk trafo di situ diminta 7 MVA. Kita masuk langsung ke rating. Kita rubah MVA rate di sini menjadi 7. Lalu di situ diminta 13,8 kV ke untuk sisi primer, dan untuk sisi sekunder 4,16 kV. Jadi untuk sisi sekunder kita ganti dari 0 menjadi dari 0 menjadi 4,16. Nah, lalu di situ diminta dan tipikal ZXR harmonik sesuai dengan perintah asisten. Jadi kita masuk ke impedance, lalu kita hanya klik tipikal Z dan XR. Hanya klik sekali, lalu oke. Nah, untuk data trafo sudah selesai. Lalu sesuai step kita memasukkan data yang lumpet load. Kita klik 2 kali lumpet load. Lalu di situ kita masukkan 5 MVA. Kita tekan nameplate. Lalu masukkan 5 MVA. Kemudian oke. Selanjutnya motor, yaitu harus memerlukan data 1000 HP. Klik motor, masuk nameplate, kita masukkan 1000 HP. Lalu di situ diminta 4 kV. Kita masukkan 4 kV. Lalu kita oke saja. Untuk motor sudah selesai. Kemudian variable frequency drive, yaitu ini. Kita klik 2 kali. Di situ datanya diminta 4,16 kV. Kita masuk langsung di rating. Kita masukkan 4,16 kV. Lalu di situ datanya juga meminta 1000 HP. Kita masukkan 1000 HP. Kemudian di situ diminta bypass status all open. Nah, jadi di sini sudah otomatis bypass status all open. Kemudian kita oke saja. Nah, lalu di situ diminta jalankan analisis load flow. Jadi kita langsung run. Untuk
run rangkaian ini, kita klik ini load flow analysis, klik sekali, lalu kita klik simbol yang ada P dan Q ini. Nah, jadi di sini bisa terlihat data-data yang dapat diambil. Lalu kita untuk langkah selanjutnya kita skip saja. Lalu di sini langkah kelima diminta jalankan analisa short circuit. Jadi kita harus menjalankan analisa short circuit. Jadi kita untuk mematikan analisa yang tadi, atau langsung kita masuk ke analisa short circuit saja. Kita langsung klik simbol yang ini, yang ada seperti listrik di sini. Kita klik satu di sini, lalu kita klik yang tulisan klik yang dati. Oke, kita klik. Di sini kita berikan nama, terserah saja. Di sini saya tulis modul. Oke. Oke. Nah, di sini kan tertulis error. Di sini tertulis error no bus is faulted. Jadi dia meminta agar ada salah satu bus yang harus dirusak. Jadi di sini kita langkahnya kita klik pada bus, kita klik kanan, lalu kita faultkan. Fault. Nah, kalau kita sudah faultkan baru kita bisa menjalankan rangkaian ini. Nah, di sini kita dapat melihat data-data yang kita perlukan. Nah, kemudian terus kita skip saja yang langkah-langkah berikut. Kita hanya mengambil data yang penting-penting saja. Nah, di sini kita langsung pindah ke Oke, jadi sekarang kita pindah ke langkah 9, yaitu masukkan ke menu analisis harmonik, lalu menjalankan analisa harmonik. Jadi kita matikan dulu run yang kita jalankan tadi di sini, lalu kita pergi ke sini, harmonic analysis. Jadi kita klik ini, lalu pergi ke tools yang ada di sini, edit study case. Jadi kita klik. Lalu di sini di langkah ke-10 masukkan ke tab plot, lalu pilih device berikut. Jadi kita cari tulisan plot ya di sini. Lalu di situ diminta bus 1, 2 dan 3 di checklist semua. Jadi kita langsung check all semua saja. Lalu juga di situ diminta transformer. Kita cari transformer, lalu pilih TI. Kebetulan di sini tertulis T4. Oke, lalu kita oke saja. Nah, sekarang kita sudah bisa menjalankan rangkaian dengan fungsi harmonic analysis. Oke, langsung saja run harmonic. Kita beri nama lagi. Lalu enter. Nah, di sini bisa terlihat data-data yang kita perlukan. Nah, jadi demikian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan stay safe.